Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan ISQ Incubator Insight pada malam hari ini. Agenda rutin dan Oke, jadi tema kita hari ini adalah problem solution fit. Oke, jadi malam hari ini problem solution fit ya temanya. Mohon maaf. Problem solution fit. Kapan ide Anda layak dijalankan? Nah, mungkin di sini ada rekan-rekan yang sudah punya ide hebat gitu ya untuk dijalankan dan kita bisa ngobrol nih. Kapan sih ide kita ini layak untuk dijalankan? Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu pembicara atau teman sharing saya pada malam hari ini. Beliau adalah kita panggil dengan Miss Asri ya di sini. Kalau di malam hari di Incubator Insight panggilannya adalah Miss Asri, seorang lecturer dan researcher yang fokus di innovation, knowledge management, dan product development. Pendidikan beliau S1 di Electrical Engineering bidangnya, S2-nya manajemen di Information System, lalu S3-nya atau doktoralnya di Research in Management di Binus University. Nah, untuk pekerjaannya experience-nya selama 13 tahun menjadi programmer, IT developer, lalu database analysis dengan proyeknya di multinational dan international company. Tahun 2008 sebagai Head of Computer Science Program di University of Wollongong. Lalu tahun 2013 Head of Information Science Program di SK Business School. Lalu di 2021 sebagai Senior Lecturer dan Researcher serta juga Consultant di Universitas Ari Ginanjar. Nah, saat ini beliau sebagai pengajar, lecturer dan juga peneliti atau researcher dengan area studinya di innovation, product development, dan knowledge management, dan juga sebagai incubator partner di ISQ Capital. Wow, profilnya luar biasa teman-teman semua. Jadi nggak salah ya, kita hari ini ngobrol sama kita manggilnya Miss ya, Miss Asri ya. Assalamualaikum, selamat malam Miss Asri. Malam, Waalaikumsalam. Waduh, saya ngaca nih kayaknya kurang jeng nih. Tetap sudah jreng kok Miss Asri. Gimana kabar malam Mm-mm. ini? Malam yang hujan ya pada malam hari ini ya. Kita Iya, menerobos hujan. hujan pada malam hari ini, Masya Allah. Mungkin ada yang teman-teman juga ada yang baru nyampe atau masih di kantor atau masih ngerjain sesuatu gitu ya. Oke. Di sini mungkin ada beberapa teman kita ya, ada salam kenal semuanya yang ada di ruang Zoom, ada apa ya manggilnya Mas kali ya, Mas atau Mbak di sini. Selamat bergabung semuanya. Dan Miss Asri pada malam hari ini tema kita menarik nih, kurang lebihnya. Product Solution Fit ya. Yaps, problem solution fit. Ya, oh ya, Problem Solution Fit. Hmm, Problem Fit jadi Solution Fit itu ya temanya. Kita santai aja ya, Mbak iya Wen. dong, Karena seperti ini, biasa. Malam oke. hari ya kan, kita ngomong-ngomong ringan tapi tetap berbobot gitu. Ringan tapi berbobot Hmm. gimana ya? Tetap Jadi, tetap menarik gitu ya untuk dibahas. Oke. jadi mungkin kakak-kakak yang di sini ya kita tuh ada dua webinar ya. Yang satu yang hari Sabtu. Nah, Sabtu tuh agak serius tuh. Nah, kalau yang hari ini tuh santai aja gitu. Yes, betul. Hari ini santai aja. Kita bahas sesuatu tentang idea dan problem solving fit. Tadi mungkin kita awali dengan sebuah perbincangan atau pertanyaan nih, Miss Asri. Kita tuh gimana sih cari problem atau cari ide? Kan kadang kita bikin bisnis apa ya gitu ya, idenya itu dari mana ya gitu.
Itu kira-kira gimana ya, Miss? Mengawalinya tuh kalau untuk cari problem atau cari ide. Sering tuh mahasiswa begitu juga ya, kalau kita di kampus tuh suruh cari ide, aduh nyarinya di mana ya? Mm-mm, Kadang-kadang problemnya dia adain gitu, yang penting ada gitu, tugas selesai gitu kan ya. Gitu. betul. Jadi masalahnya tuh ide dulu atau problem dulu gitu kan? Mm-mm. Nah, lumayan nih kita mencari problem itu sebenarnya dari mana gitu. Ya. Nah, sebenarnya sebenarnya itu saya pingin kasih lihat apa? Setiap orang tuh punya cara berpikir untuk mendapatkan problem tuh berbeda-beda, Mbak Oke. Wendy. Makanya kadang ketika kita apa namanya ya menilai sebuah ini ya apa bisnis atau biasa kemarin kan kita sudah belajar apa yang dikatakan startup ya. Startup Yes. itu yang skalabilitasnya tinggi. Jadi kalau kalau bukan berarti dia harus teknologi gitu ya. Kemarin kita sudah Mm-mm. bincang seperti itu. Ya. Nah, untuk menilai sebuah bisnis itu dari problemnya itu sudah fit atau belum gitu kan. Ya, betul Hmm, betul. cuman kadang-kadang gimana ya? Kadang-kadang problem itu belum jadi problem sebenarnya masih jadi sim- Problem nah, belum jadi problem. Seperti apa tuh? masih Gimana tuh gimana? masih jadi gejala masih berupa gejala gitu. Nah, Oke. karena cara berpikirnya orang berbeda. Makanya ketika kita menilai sebuah bisnis itu biasanya saya tanya ini timnya ada berapa orang sendiri atau ada teman atau ada partner yang membantu atau enggak? Karena untuk produk baru ya, terutama untuk produk baru itu kita perlu tahu kalau saya ya perlu Ya. tahu cara berpikirnya seperti apa gitu. Jadi untuk mendapatkan problem tuh cara berpikirnya itu dua jenis tuh biasanya. Hmm. Nah, Mm-mm. saya kasih lihat deh gambarnya dulu ya. Ya, Jadi boleh. dia tuh kayak ada yang dia bisa explore gitu, tapi mungkin nggak bisa apa kurang mampu untuk mengkonvergenkan. Tapi Oke. ada juga yang dia modelnya tuh analytical, tapi nggak kurang bisa mendivergenkan gitu. Jadi kalau analytical itu kan rigid banget tuh, yang kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini ya udah seperti ada pagernya gitu loh. Oke. Nah, itu masalah gaya berpikir lah sebenarnya. Jadi biasanya kalau kalau di kita itu saya perlu tahu ini pola berpikirnya seperti apa nih untuk cari problem gitu. Hmm. Oke, saya coba share ya. Oke. Nah, sebenarnya slide-nya saya nggak banyak, Mbak, karena kita ngobrol aja gitu Iya. maksudku. Betul betul. Di sini kalau ada yang mau nanya, mau langsung join boleh ya. Silakan langsung raise hand atau tulis di kolom komentar kalau ada yang mau nanya atau mau menanggapi atau mau ikut gabung di sini ngobrol-ngobrol. Oke, Silakan ya. sudah ya, sudah kan? Oke, tinggal di full, Coba full saya, screen. oh jangan sampai ada lagu nih di sini nih. Takutnya masih ada, ada yang ada tiba-tiba ada lagu. Nah, ini kan. Ibaratnya pernah nggak kita tuh punya ide keren banget, wah pokoknya kita merasa paling keren sedunia dah pokoknya. Eh. Tapi begitu ditanya ke orang lain, ah ini mah biasa aja gitu. Tapi kita merasa itu keren gitu. Nah, Ya. itu kenapa terjadi? Nah, biasanya nih seperti ini nih karena eh, problemnya, solusinya nggak fit. Jadi solusinya itu tidak kena lah ke kebutuhan orang, tapi asalnya dari mana? Karena problemnya juga nggak fit gitu. Jadi sebelum aku jelasin yang ke belakang ya, tapi saya jelasin ini dulu deh. Ini memang agak teoritikal, tapi supaya tahu aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan tidak membosankan ya. Enggak Oke, dong. Oke, jadi Bu. gaya berpikir tuh ada dua tuh Mbak. Ada yang divergen itu dia melebar, loncat-loncat melebar. Nah, pikiran lebar, nggak ada pagar, apapun bisa. Paham ya? Apapun bisa tuh nih. Oh, apa namanya? Oh, sepeda itu rodanya nggak harus bulat. Kalau kotak bisa. Pernah nggak lihat sepeda kotak bannya? Saya pernah lihat. Kotak ya, kayaknya Kalau kotak gimana jalannya gitu kan? Tapi ada, iya. tapi saya nggak kasih video di sini ya. Tapi kalau di kelas saya ajarin tuh apa sepeda yang bannya kotak.
Ya. Nah, kalau divergen tuh melebar, dia berpikirnya liar dan sangat 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 liar Oh, gitu. Jadi oke. idenya tuh jadi banyak gitu. Nah, terus ada dia eh, contohnya gini, emang kalau pintu itu harus ada gagangnya? Kan Hmm. enggak ya. Ya. Ada kok pintu yang nggak ada gagangnya. Oh, emang mobil harus ada supirnya? Hmm. Bisa nggak mobil nggak ada supirnya? Bisa aja terjadi. Sama seperti kayak, emang ban harus bulat? Nggak juga. Yes. Nah, itu pemikiran divergen itu dia liar, berpikirnya liar dan tanpa ada batasan gitu ya. Hmm. Nah, tapi jangan kira bahwa gini, ada orang-orang juga yang berpikirnya analytical. Hmm. Kalau mendung pasti hujan gitu. Kalau apa namanya, kalau apa bensinnya tangkinya kuning harus diisi gitu. Hmm. Yang Jika selalu maka, adalah jika maka. jika ini maka, jika ini maka, jika ini maka, karena berpikirnya sangat-sangat analitik, Mm-mm. sangat-sangat terstruktur. Mm-mm. Hanya ketika strukturnya itu, pagernya itu sangat apa ya, tipis nih, sama sangat sangat apa ya, kecil gitu, pagar kiri kanannya itu sangat kecil, dia Mm-mm. sangat, jadi nggak bisa berpikir liar, Hmm. ya kan? Ya. Sulit untuk berpikir liar. Ya. Nah, itu yang kita sebut konvergen, berpikirnya Hmm. konvergen. Oke. Itu. Nah, kita sebut karena dia terlalu analytical, Mm-mm. terlalu banyak yang dipikirkan sehingga tidak jalan sama sekali, Ya. ya kan? Karena ini begini, ini begitu gitu kan. Hmm. Nah, ketika kita bikin ide pertama kali, tapi caranya bagaimana nanti ya? eh, kita nggak boleh analytical, tapi kita harus, untuk problem ya, kita Ya. perlu berpikirnya divergen. Nah, itu ada Oke. caranya. Ada sebagian orang yang untuk berpikir divergen tuh sulit banget karena memang tipikalnya konvergen Hmm. Oke. gitu. Tapi ada orang yang bisa dua-duanya gitu. Ada orang yang bisa dua-duanya. Kecenderungannya. Jadi misalnya divergennya dominan, tapi dia juga bisa konvergen ada. Tapi ada juga orang yang berpikirnya selalu konvergen, dia sulit untuk menjadi divergen. Jadi Hmm. apa-apa itu nggak mungkin gitu. Apa-apa itu harus dilihat dulu. Ini. Jadi seperti pagernya rigid gitu. Oke. Gitu. Nah, akhirnya ketika kita bikin ide, pertama kali ide yang muncul biasanya orang-orang yang divergen yang muncul pertama kali untuk bikin ide melebar. Hmm. Kemudian konvergen masuk untuk mengkerucutkan mana yang kita pilih pertama kali. Hmm. Jadi dari semua problem yang ada, kita pilih salah satu. Nah, kalau problemnya sudah fit, ini kok problem fit juga, ini salah nih. Kalau problemnya sudah fit, maka solusinya Mm-mm. itu minimal paling jelek 50% fit. Hmm. Karena udah tahu Tuh. masalahnya yang mau diatasi Karena apa masalahnya udah tahu. gitu ya. Heeh. Oke. Jadi discover, divine jadinya problem fit. Terus kemudian develop, deliver jadinya solution fit. Itu salah salah tulis saya. Jadi eh, apa? Oh, solusinya kurang 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 fit nih. Tapi lihat problemnya sudah fit, oke. Tapi kalau problemnya nggak fit, solusinya nggak mungkin ketemu jadi fit. Hmm. Jadi intinya adalah di problem. Oke. Cuma kan tadi Mbak Weni kan tanya ya, Ya. terus ide tuh caranya bagaimana? Kok kita bisa memunculkan ide gitu kan? Mm-mm. Iya. Gimana Iya kan? tuh? Terus produknya layak nggak dijalankan? Jadi Ya. ada dua nih, munculin ide bagaimana. Yang Ya. kedua, kalau sudah jadi produk, produknya layak nggak? Gitu kan, dua itu. Mm-mm. Nah, saya kasih lihat nih sebentar ya. Oke, ini kulkas. Oke, saya mau cerita nih. Kulkas isinya penuh dong. Ya, Ya. penuh. Anggap aja ini banyak sayuran lah di sini lah. Ya, Mm-mm. ada macam-macam makanan dan segala macam. Mbak Wini ada kulkas kan di rumah ya? Ada. Ada, Mm. ada isinya kan? Ada, alhamdulillah. Ada. Pernah nggak ngerasa eh saya bingung mau masak apa? Atau ini deh, mungkin eh, apa bunda ibunya atau siapa gitu? Hah? Aku bingung nih mau masak apa. Sering. Sering, ya, apalagi Sering. ibu-ibu ya. Iya. Mau Sering masak apa banget. bingung kan? Tuh. Ah, Sering tuh kata Pak Hari.
Nah, gitu kan. Nah, kita lihat nih, kita cuman hanya melihat aja nih kulkas. Aduh, aku bingung nih mau masak apa. Problem dong, Iya, ya kan? Itu problem betul, dong. betul. Terus, jadi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya saya nggak bingung gitu kan? Mm-mm, Oh, mungkin saya, nah ini baru nih pemikiran divergen muncul nih. mm-mm. Oh, saya, gimana kalau saya bikin sesuatu yang saya masukkan semua ini data, semua ini ke dalam sebuah data gitu. Oke. Saya akan minta orang bikin itu, gitu kan. Kalau nggak bisa ini ya, nggak bisa sistemnya. Terus nanti saya tinggal masukin, saya punya ini, nanti keluar jadi masakan apa gitu. Hmm. Pilihannya, oh masak ini, tinggal ngikut gitu. eh Ini baru tuh teman-teman di sini kalau ada yang mau bikin. Tiba-tiba tuh pop up ide. Tiba-tiba pop up. Nah, tapi ide itu kan muncul karena saya tadi bilang, Ya. dominan saya itu divergen. Hmm. Pikiran saya tuh liar gitu. Melihat sesuatu tuh pikiran saya liar, liar gitu. Oh, jadi, oh ini saya susah masak nih. Oh, oke, saya mau masak ini deh. Kalau gitu, gimana kalau sistem aja yang menentukan saya masak apa gitu, gitu, Hmm. gitu ya. Tapi ide itu keluarnya dari mana? Nah itu nanti kita mau jelaskan lah satu-satu ya. Oke. Nah, contoh nih, nih, Mbak. Oke. Ini di masjid sebenarnya. Mm-mm. Sendal Kalau ya. kalau Mbak Weni lihat ini gimana? Berantakan banget ya. Pusing liatnya. Harusnya Bingung ngapain, Mbak? nyarinya. Bingung nyarinya nih sendal saya yang mana ya gitu kan kalau nyari Mm-mm. sendal. Sandalnya mana gitu? Pinginnya nyusunin ya. Iya, rapi dong biar Nah, gampang rapi gitu dong gitu ya. ngebalinya. Itu Mm-mm. fitrahnya manusia ya, merapihkan gitu ya. Mm-mm. Udah dirapihkan berantakan lagi. Oke, oke. Kalau seperti itu, nah ini ada hubungannya nanti saya tanya. Eh, kita rapihkan berantakan lagi. Kita rapihkan berantakan lagi. Kayaknya nggak pernah rapih ya gitu. Sama seperti tadi, sama seperti kulkas. Kita ambil masak, ada yang sisa. Sisanya yang nggak bisa dimasak, kita buang akhirnya karena basi. Besoknya Mm-mm. seperti itu lagi gitu kan. Mm. Atau apa namanya? Kita kasih ke orang gitu ya. Ini Ya, ini ini dua contoh. ya. Itu loh kok munculnya seperti itu? Kok Mm-mm. nggak punya ide untuk bikin sesuatu? Terus idenya datangnya dari mana? Ya. Tadi pas Mbak Weni lihat kas kepikiran sesuatu nggak? Selain kepikiran ide nggak? Ketika ngeliat sendal ini. Yang kulkas tadi, Oh, yang kulkas. yang cerita kulkas tadi, Hmm, belum ya? kepikiran idenya belum sih, belum pop up. Belum ya kemudian. Mm-mm. Nah itu munculnya gimana gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Itu muncul ide itu bagaimana? Nah, jadi kalau ini masalah orangnya ya, tapi bisa dilatih. Oke, ada lagunya. Bentar-bentar. Di situ kedengeran lagunya nggak? Enggak, tidak, Oh tidak. nggak. Oh iya, oke udah. Kalau gitu nggak apa-apa. Jadi, nah, jadi ide itu munculnya dari mana? Ya, Muncul itu. eh ada latihannya. Kita mesti melatih yang namanya empati sebenarnya. Oke. Jadi ada PT, simpati, empati, compassion. Ini apa sih? Ini teori banget ya. Emang ya. penting banget gitu kan biasanya ya. Mm-mm. Tapi seriously beneran kalau teman-teman di sini mau belajar membuat produk, Ya. kemudian dari ide apa. Nah, teman-teman di sini harus belajar bagaimana menggunakan empati. Hmm. Oke. Contoh yang tadi sendal. Oh, sendalnya saya rapiin. Besoknya berantakan lagi. Oh, Oke. sendalnya saya rapiin lagi. Besoknya berantakan lagi. Nah, action merapihkan itu yang kita sebut compassion. Hmm. Tapi nggak jadi apa-apa. Jadinya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Maksudnya ya kita ini, apa maksudnya program membantu lah gitu kan. Membantu merapihkan. Iya, Tapi iya, nggak iya. jadi peluang gitu. Terus misalnya ya ada orang kelaparan gitu ya, kita kasih ikan. Terus besoknya dia nggak punya makanan lagi, kita kasih ikan lagi. Hmm. Besoknya dia nggak punya makanan lagi, kita kasih ikan lagi, dia bakar dan segala macam. Nah itu kita sebut compassion, Hmm. pengabdian masyarakat program CSR lah gitu ya.
Oke. Jadi kita kasih aja terus ya, pokoknya kita kasih, dia butuh kita kasih, dia butuh kita kasih gitu. Mm-mm. Nah, beda dengan empathy. Kalau empathy itu, wah ini berantakan ya, bisa dibuat rapih gimana nih sendal? Oke, tapi ada peluang di situ. Hmm. Seperti Oke. kulkas tadi, wah ini saya susah banget masak nih. Bingung masaknya seperti apa. Ada peluang di situ. Nah, itu empathy. Hmm. Jadi dari rasa apa apa rasa menderita, rasa pain. Jadi dia merasakan sakitnya itu. Misalnya Oke. Mbak Weni cerita nih, Ibu aku tuh punya kulkas penuh banget. Mimi tuh suka belanja, belanja, tapi nggak dipikirin tuh kulkasnya sampai penuh nggak dimasak-masak misalnya, gitu kan? Mas, Iya. nggak dimasak-masak, akhirnya dimasak sih, tapi ada yang dibuang juga karena basi. Kan saya Heeh. jadi sebel ya. Terus Heeh. akhirnya besoknya saya rapikan lagi. Iya. Besoknya lagi saya rapikan lagi. Nah, Iya. itu compassion. Tapi saya mendengar nih, Mm-mm. aku juga begitu loh, Mbak Wen. Hmm. Tapi aku merasakan apa yang Mbak Weni rasakan. Tapi Oke. aku punya, jadi aku punya ide. Oh, Mbak Weni merasakan itu, aku merasakan itu. Mungkin ibu-ibu yang lain merasakan itu. Gimana ya saya supaya bisa ngebantu semuanya, Hmm. tapi jadi peluang. Maka saya bikin aplikasi itu. Jadi Hmm. empathy itu keluarnya dari situ. Jadi Hmm. dia nggak kasih makan ikan gitu, tapi dia kasih kail. Hmm. Paham kan? Ya, ya, ya. Pancing. Kasih pancing. Jadi ini banyak orang kelaparan nih, kita kasih ikan. Ya. Itu tadi saya bilang pengabdian masyarakat. Oke. Mm-mm. Ternyata masyarakat ini ya, makanya susah ya. Oke, sih kita bikin tambak, bibit Heeh. ada dikasih bibit ikan, Ya. mereka dikasih pancing. Oke, mancing. Nanti hasil pancingannya kita bagi hasil gitu, atau tambak lele atau apa gitu kan. Mm-mm. Jadi peluang. Jadi akhirnya jadi bisnis yang berdampak kan. Iya. Iya. Nah, Betul. paham kan maksud saya? Iya, 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 iya. Jadi makanya empatinya yang dinaikin kalau idea. Jadi kalau Hmm. idenya dapat dari mana ya, Bu? Ya itu sulitnya itu kita mesti ada pelatihan khusus untuk bangun empati ini. Oke. Jadi belajar emotion, belajar feeling, belajar apa. Nanti empatinya sudah terbangun, dia akan gampang tuh cari idea yang bisa jadi peluang. Makanya saya bilang kalau orang yang ngide itu bakat atau bisa didesain gitu. Sebenarnya bisa, makanya kan ada design thinking kan. Hmm. Bisa dia, sebenarnya nggak harus. Kalau yang bakat enak ya dia langsung gitu ya. Pikirannya karena mungkin divergen. Tapi kalau yang apa ya, yang sulit ya empatinya yang diasah. Nah, Hmm. terus ada lagi piti sama simpati. Kalau simpati itu kebanyakan orang simpati. Misalnya apa ya? Misalnya Mbak Weni eh, atau tadi ya Dila ya. Wah, aku kehujanan gitu ya, banjir. Hmm. Oh ya, banjir di mana? Oh, oke. Kasihan ya basah ya gitu. Gitu doang lah gitu. Itu simpati. Hmm. Jadi nggak ada empatinya gitu. Tidak Oke. tidak Tidak menempatkan ikut merasakan. tidak ikut merasakan gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau piti itu ngomongin orang. Itu piti. Hmm. Kayak Oke. aku bicara sama orang lain ya, terus Ya. terus Mbak Weni lewat gitu kan. Terus eh Mbak Weni tuh dulu begini loh, kok sekarang begini ya? Nah, itu piti. Hmm. Piti itu yang paling bawah lah. Nah, itulah kenapa harus menggunakan empati. Sendal tadi gitu. Nah, jadi ide itu datangnya dari mana? Empatinya diasah dulu. Oke, clear Oke. ya? Oke. Oke. Nah, sekarang kita balik nih ke yang tadi nih. Oke. Eh, apa? Yang ini. Nah, kan udah dapat ide nih. Sudah dapat ide ya. Oke. Yang ini. Sudah dapat ide kan? Mm-mm. Nah, sekarang apa? Dari gambar ini coba aku tanya deh. Ini simpel sih. Kita perlu tahu kita mengenal ini ide ini
boleh dijalankan atau enggak, bagaimana gitu kan. Mm-mm. Kapan sebuah ide itu boleh dijadikan produk atau enggak gitu kan Iya, pertanyaannya. iya, iya. Coba ini kan ada Gokar sama ini ya taksi Bluebird. Oke. Oke. eh Mbak Weni percaya nggak ada orang yang nggak mau naik Gokar? Maksudnya taksi online. Ada aja, Ada aja. ada aja. Tapi kenapa gitu kan? Ah, Kok mereka pinginnya naik yang taksi yang ada perusahaannya? mm-mm. Tapi ada. Ada. Cuma Ada. alasannya berbeda-beda. Heeh. Heeh. Dua-duanya ada kan? Ada. Kalau Mbak Weni, oke dua-duanya. Saya oke dua-duanya. Oke dua-duanya. Mm-mm. Nah kalau saya kalau sendirian nggak berani pakai online sebenarnya. Oh, Saya super parno orangnya ya. Jadi saya harus oke. harus ini apa? Harus pakai taksi yang ada mereknya. Tapi kenapa gitu kan? Jadi artinya apa? Artinya si Bluebird ini si taksi apa yang dengan perusahaan ini Mm-mm. ada pasarnya kan? Ada, Taksi ada. online ada pasarnya juga Betul. gitu. Nah, pasarnya ini berbeda-beda. Hmm. Oke, coba saya tanya. Pasarnya taksi online tuh siapa? Targetnya siapa? Taksi online bisa pekerja, bisa keluarga biasanya ya, keluarga yang nggak Heeh, punya, yang belum punya mobil, tapi pengen heeh, jalan bersama-sama dalam satu heeh. waktu, atau apa yang ya orang-orang yang nggak punya kendaraan pribadi. Terus orang yang Nah, mungkin kehujanan gitu ya, ya menggunakan kehujanan gitu transportasi ya. umum, biasanya Nah, pakai Transjakarta misalnya, tapi lagi ya, hujan, jadi dia pakai apa namanya taksi online. ya. Bisa jadi seperti itu. Intinya ini ya, intinya eh, laki-laki, perempuan, remaja sampai orang dewasa dari usia mungkin usia ini ya, mungkin SMA eh, lah. Mm-mm. sekolah ya, usia sekolah Mm-mm. sampai dengan udah senior banget gitu ya. Yep. Dia pakai taksi online. Kayak yang besar banget gitu kan. Mm-mm. Targetnya Mm-mm. besar. Terus Mm-mm. kalau usia seperti itu ada nggak dia naik taksi eh, yang punya perusahaan kayak seperti Bluebird? Ada. Jadi Ada. intinya akhirnya kita lihat kan targetnya sama kan jadinya. Ya, Nah, jadinya secara sama. range usia sama ya. Nah, terus Mm-mm. apa bedanya? Mm-mm. Nah, itu yang kita sebut persona. Jadi eh, idea atau problem itu harus punya persona namanya. Oke. Jadi bukan target. Nah, biasanya yang saya lihat ya, biasanya tuh kebanyakan orang kalau buat produk itu targetnya siapa nih? Misalnya kopi, ini targetnya siapa nih? Dari usia 15 tahun sampai dengan 60 tahun. Besar banget gitu ya. Mm-mm. Laki-laki perempuan gitu. Besar banget lah pokoknya targetnya itu. Ya. Tapi kita lihat dulu, semua kopi juga begitu gitu loh. Mm-mm. Semua kopi juga begitu. Tapi yang ditanya adalah personanya siapa. Nah, kalau kita sudah bilang personanya siapa, maka produk fitnya itu jadi berbeda. Produk itu Hmm. fitnya untuk siapa. Jadi Hmm. bukan siapa yang beli kopi atau Mm-mm. pakai taksi, tapi Mm-mm. kenapa mereka pakai taksi itu. Atau kenapa mereka beli kopi itu. Kenapa? Alasannya kenapa. Hmm. Kalau sudah alasannya kenapa, itu maka kita sebut persona. Mungkin Hmm. kalau teman-teman di sini pernah buat startup, mungkin tahu ya istilah persona itu seperti apa. Jadi Mm-mm. target aja nggak cukup, kita harus Hmm. pakai namanya persona gitu. Oke. Itu. Jadi dari mana nih persona itu muncul? Jadi tadi lihat kulkas ya. Ya, Oke. kulkas berantakan. Kira-kira yang problemnya Mbak Weni banyak nggak yang terjadi? Yang sama gitu Bu maksudnya. Kulkas itu yang Mm-mm. Mm-mm. masaknya mikir dulu. Iya, pasti Banyak bahannya ya? ada, bahannya banyak, tapi apa yang harus dimasak gitu kan? Banyak Iya, PR. bingung. Saya Bingung, juga bingung, seperti itu sih sebenarnya. bingung. Almarhum ibu saya juga seperti itu. Kalau Hmm. belanja banyak, tapi masih ada barang di dalam, masih ada ayam ikan belanja juga lagi. Iya, Di dalamnya bilangnya nggak ada nggak. apa-apa, bilangnya nggak punya. Oh, aku nggak punya apa-apa nih harus belanja, padahal ada gitu Padahal kan. ada, kulkasnya ada isinya.
karena saking bingungnya. Betul. Nah, terus yang diambil jadi peluang yang mana? Jadi, kalau kejadian kulkas itu nggak cuman Mbak Weni, tapi banyak yang mengalami, maka itu jadi statistik. Oke. Ya, jadi kalau hanya satu orang yang satu atau dua orang yang misalnya sakit perut karena makanan, karena makanan di sekolah gitu atau Mm-mm. kantin di sekolah, itu namanya atau makanan yang diberikan dari sebuah perusahaan lah gitu ya, Hmm. itu namanya tragedi. Hmm. Tapi kalau semua sekolah ada program pemerintah, semua sekolah itu anak-anak yang sakit perut itu namanya statistik. Hmm. Nah, yang kita cari bukan yang tragedi, tapi carinya yang statistik problem itu. Oke. Jadi kadang problemnya sudah benar fit, tapi dia masih tragedi, bukan statistik. Hmm. Seberapa Kalau dia besar, Bu? tragedi, personanya nggak cukup untuk membeli makanan itu. Oke, seberapa besar bisa dikatakan statistik, Bu? Kenapa? Seberapa besar kita bisa menstate bahwa ini statistik bukan tragedi? Nah, statistik. Jadi ada peningkatan tuh dari customer validasi. Nanti lihat siapa yang beli itu, berapa banyak yang beli itu, kemudian Hmm. berapa mengulangnya membeli itu. Itu berarti Hmm. statistik. Jadi yang mengalami itu banyak. Nah, itu Hmm. kita sebut statistik. Oke. Ada statistiknya lah. Mm-mm. Kan Mbak Weni misalnya jualan kopi nggak mau dong satu orang yang beli seminggu sekali. Iya, iya dong, mereka kan banyak. Nah, makanya kata kuncinya adalah mencari persona, benar nggak? Hmm. Contoh nih, contoh ya. Saya mau jualan, misalnya saya mau jualan kopi gitu kan, misalnya di kampus nih. Mm-mm. Maka saya cari personanya karena bingung untuk mencari personanya siapa. Jadi saya mesti mencari target orang yang minum kopi dong. Ya. Terus cara validasinya gimana? Kalau kita pengen tahu kopi ini enak atau rasa, pengen cari feedback lah. Iya, orang yang suka minum kopi, pastinya. Orang yang suka kopi gitu kan. Iya, yang beli kopi Cuman, setiap hari. nah setiap hari. Jadi kalau saya, jadi kita akan lihat kalau di kantor ya, Ya. yang setiap hari di atas mejanya ada kopi dari pagi sampai sore itu kopi selalu ada dan nggak ada air putih, maka itu adalah personanya kita, Hmm. calon personanya kita, yang perlu kita tanya kenapa dia beli kopi. Jadi jangan sembarang kasih, karena Mm-mm. apalagi yang kamu minum kopi, iya saya minum kopi gitu. Berapa kali minum kopi? Kira-kira seminggu adalah 3 kali, ya jangan. Nah, bukan coffee lovers itu namanya. Dia nggak sampai Ya. nggak sampai, nah itu jangan gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi apa? Nah ini dia. Oke. Nah ini dia ya. Nah jadi kita bisa lihat ini nih prosesnya. Mm-mm. Nah, tapi ini ada metriknya ya, caranya bagaimana si produk itu oke, itu dari persona. Tapi personanya itu harus early adopter. Jadi Oke. apa sih inovator, apa sih early adopter, early majority, late majority, sama laga itu apa? Mm-mm. Biasanya aku akan lihat ini kamu personanya golongan apa nih? Aku pengen tahu nih validasinya nih. Biasanya saya begitu. Mm-mm. Nah, kalau inovator itu yang apa ya? Hmm, barangnya belum ada, dia udah pesan duluan. Oke. Contohnya iPhone ya. Mm-mm. iPhone-nya belum datang ke Indonesia, tapi dia sudah inden atau mobil atau apalah. Pokoknya barangnya sudah ada. Nah, dia dia orang-orang inovator. Tapi inovator ini nggak boleh dijadikan apa namanya? Nggak bisa dijadikan Persona. persona ya. Persona. Mm-mm. Dia cocok untuk barang yang benar-benar baru untuk ngetes di awal. Hmm. Dia pengadopsi awal soalnya. Jadi dia berani dengan resiko tinggi. Hmm. Nah, kemudian kalau early adopter itu yang begitu pintu toko dibuka dia langsung masuk. Contoh gini,
mau kebelet, kebelet mau ke toilet. Begitu toilet yang dibuka dia langsung masuk. Mm-mm. Nah, itu early adopter. Jadi udah benar-benar butuh lah. Ya. Ini Oke. pengen saya nih, saya harus masuk. Oke. Yang dicari itu personanya adalah early adopter yang model kayak gitu. Dia Hmm. benar-benar butuh gitu. Benar-benar membutuhkan. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau early majority itu gini, Mbak Weni jualan, punya toko di Tanah Abang gitu ya. Oke. Saya pembelinya, Mm-mm. tapi saya nggak ke tokonya Mbak Weni. Kenapa? Karena belum ada pembeli. Hmm. Nah, jadi hanya lihat dari jauh gitu kan. Sepi tuh gitu. Itu udah ada pembeli, baru aku datang. Ah. Itu early majority, jenisnya seperti itu. Jadi kalau sudah pada penuh, apa sudah ada yang beli, wah ini banyak nih yang beli nih, aku baru datang. Baru mulai. Early Mm-mm. majority, pragmatis dia. Nah, kalau late majority itu konservatif ya, modelnya begini. Eh, tahu nggak ada film judulnya Keluarga Irit? Yang kita tonton kemarin. Lucu banget gitu, gini 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 gitu. Kamu teman-temannya ngomong tuh, wah lucu banget ya gini gini. Nah dia sendirian di situ nggak nonton gitu. Ih aku kayaknya nggak update banget deh gitu kan. Heeh. Kok aku nggak nonton jadi nggak bisa cerita nih sama temen-temen nih gitu kan. Mm-mm. FOMO, FOMO. FOMO, FOMO. FOMO, late majority itu FOMO. Dia Mm-mm. akan pergi membeli atau menggunakan ketika orang-orang udah banyak bicara nih gitu. FOMO. Nah kalau lagarde itu dia nggak akan beli sampai diskon. Hmm. Nunggu Sampai ada diskon. diskon atau ada free apa gitu baru dia Ya, beli. ya, ya. Lagarde itu nggak terlalu butuh, tapi karena ada diskon ya udah deh, Boleh deh ah gitu ya. mumpung diskon gitu. Sebenarnya Mm-mm. nggak butuh banget. Nah, Mm-mm. ini simple tapi ini jadi penting Mbak Weni. Ya. Kenapa? Mm-mm. Karena produk itu ada yang disebut eh, apa namanya ya? Kalau kulit muka, kalau kulit wajah tuh apa? eh Aging, apa namanya? Ya, Penuaan dini, penuaan anti dini. aging, anti Nah, aging. sama, produk itu juga bisa jadi penuaan dini. Oke. Kalau kita nggak ngecek, sebenarnya customer yang banyak datang di produk kita, personanya tuh yang banyak apa, yang membeli produk kita itu ada di mana gitu? Ada di eh, lebih banyak di late majority apa jangan-jangan laggard, Hmm. ya kan? Berarti kan bisa jadi solusinya nggak fit atau produknya nggak fit. Jadi dia apa namanya ya? eh Jatuh duluan, jatuhnya Hmm. lebih cepat. Oke, belinya Gitu ya. karena Jadi nggak butuh itu ya, nggak Bu perlu ya? dilihat. Nanti ini ada matriksnya lah untuk melihat gimana si produk ini bisa sustain atau enggak. Ini mesti hati-hati ya kalau dia sudah mau jatuh itu kita mesti validasi lagi sih sebenarnya. Hmm. Gitu. Ini modelnya seperti ini nih Mbak. Gitu. Nah, ini masih ada nggak ya? Oke. Nah, terus cari produk fitnya bagaimana gitu kan? Mm-mm. Lumayan eh, produk itu untuk fit itu pertanyaannya begini. Pertama, apa masalahnya? Hmm. Yes. Oke, Problemnya. masalahnya apa? Oke, selama bisa menjawab empat ini ya. Pertama, apa masalahnya? Kedua, kenapa masalah itu terjadi? Bukan Hmm. kenapa orang membeli produk ini ya, bukan. Kenapa masalah itu terjadi? Nah, Oke. biasanya kita pakai tools macam-macam, bisa fishbone, bisa apa ya. Kenapa masalah ini terjadi? Bedakan dengan bukan kenapa customer membeli ini ya, bukan ya. Jadi Hmm. apa masalahnya? Kenapa masalah itu terjadi? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa namanya? Apa? Apa? Kenapa? Terus apa? Apa lagi? What? Why? When? When? Di mana? Kalau when itu nggak terlalu eh, apa Why? namanya? eh, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dilihat. Jadi yang penting tuh sebenarnya
apa masalahnya, kenapa masalah itu terjadi, siapa yang terkena masalah itu. Oke. Heeh. Jadi apa masalah? Siapa yang kena masalah? Apa masalahnya? Kenapa masalah itu terjadi? Yang terakhir, apa dampaknya? Kalau itu tidak diselesaikan. Jadi yang pertama siapa? Siapa yang kena masalah persona ya? Oke. Yang kena masalah itu siapa? Nah, siapa itu? eh, Dia itu apa? Sebuah tragedi atau statistik? Nah, oke. Oke. Mm-mm. Terus masalahnya apa? Misalnya Oke. masalahnya aku bingung kalau masak kayak apa gitu. Eh, apa? Padahal bahan-bahannya banyak gitu. Mm-mm. Kenapa masalah itu terjadi? Kenapa Kok kamu terjadi? bingung kenapa gitu? Kenapa masalah itu terjadi? Yang terakhir, kalau itu tidak diselesaikan, dampaknya apa? Oke, Hmm. itu ya. Ya. Nah, terus problem itu fit kalau teman-teman di sini bisa menjawab empat itu. Oke. Siapa yang Jawab tanpa terkena pakai mikir ya. masalahnya? Oke. Siapa tuh yang kena Gitu. masalahnya gitu ya, Bu. Terus Siapa yang kena masalahnya? Apa apa masalahnya? masalahnya? Kenapa masalah tersebut Kenapa terjadi? masalah itu terjadi? Ya, Dan kalau nggak selesai, apa dampaknya? apa dampaknya kalau nggak selesai? Mm-mm. Terus, nah, terus kita pengen tahu nih, ini produk ini bakal apa ya, profitnya gimana gitu. Nah, dilihatnya dari dampak. Kalau dampaknya besar, berarti dia kemungkinannya akan menghasilkannya juga bagus. Tapi kalau Hmm. dampaknya kecil ya enggak gitu. Effortnya Hmm. seperti itu. Itu ada matriksnya lah caranya. Oke. Nah, kenapa itu terjadi? Itu dilihatnya dari sini nih. Event, pattern, dan trends, underlying structure, sampai jadi mental model. Hmm. Emosi apa sih yang muncul dari masalah itu? Kenapa gitu? Oh, itu panjang lagi tuh ceritanya tuh nanti tuh. Untuk cari Mm-mm. produk yang benar-benar fit. Di next Nah, session lah ya, Bu, akan kita bahas itu ya. iya, innovation gitu. Wah, Mm-mm. innovation banget ini. Mm-mm. Nanti dari produk ini kita jadi bisa apa namanya ya, bisa tahu eh, solusinya apa. Mm-mm. Cuman perlu dilihat ya, Mbak Wen. Ya, Nah, sebentar. Kembali lagi ke sini deh, yang ini ya. konvergen divergen. Oke. Ini saya ganti dulu solusi. Waktu kita bikin problem, itu nggak boleh ada statement solusi. Jadi isinya problem fit itu tidak boleh ada dampak, tidak boleh ada Sanksi. solusi, tidak boleh ada ide, tidak boleh ada gagasan. Problem statement ya. Hmm. Contoh. Nanti teman-teman bisa lah buat ya. Saya tulis di sini deh. Mungkin kelihatan ya. Problem statement tadi apa? Apa ya? Iya, siapa? Siapa? Si A, misalnya, si user. User ya, mengalami Mm-mm. Apa masalahnya? apa, ya kan? Habis apa? Mm-mm. Kenapa? Heeh. Karena, kenapa? Oke, oke. Insight-nya Dampaknya. apa? Insight-nya itu karena jika ini tidak diselesaikan, Iya. Maka mak- maka apa dampaknya. dampaknya? Jadi ini jadi problem statement. Oke. Yang sulit, yang menantang itu adalah di kenapanya. Hmm. Oke, ini bisa kelihatan kan ya tulisannya ya? Kelihatan, kelihatan. Bisa kelihatan. Nah, jadi kalau ini kan problem statement nih. Ini problem statement. Jadi kalau kalau ini produk oke nggak sih kalau problem statementnya belum bisa dibuat nggak Mm-mm. akan oke gitu. Oke. Nah, kemudian lihat problem statement itu nggak boleh ada solusi, nggak boleh ada solusi di dalamnya, Solusi. Mm-mm. nggak boleh ada gagasan, nggak boleh ada ide Hmm. untuk bikin problem fit. Jadi belum ada solusi nih di sini.
Iya, iya, iya. Baru Oke, penjabaran aja ya, penyebaran aja. problemnya. Heeh. Mm-mm. Tapi nanti kalau begitu sudah ada solusi nih, Ya. oke solusinya ini, nah coba dibuat seperti ini. Bisa nggak? Gain plus, pain, tunggu, tunggu, tunggu. Eh, ya, gain Game. plus pain, koma, solusi. Contoh, contoh, contoh. Oke. Saya, saya suka salad. Mm-mm. Gini ya dong, Ya. saya suka salad. Oke, Oke. tapi saya nggak suka motongnya. Mm-mm. Oke, terus apa alatnya? Misalnya chop Ap- automatic. Hmm. Solusi buat kamu. Oke, jadi apa nih? Ini gain, ini pain, In. ini solusi. Hmm. Oke, bedain, makanya bedakan. Kalau ini namanya gain statement. Gain statement. Dua ini. Jadi biasanya lihat produk ya, lihat dari dua ini. Ini Hmm. produknya fit. Problem statement udah bener belum? Bisa bikin gainnya nggak? Ya. Hmm. Nah, gain itu eh, ininya bisa jadi beda-beda. Ininya bisa jadi beda. Contoh gini, saya misalnya dia suka banget, dia suka minum herbal itu. Mm-mm. Oke. Kenapa? Karena oh herbal ini ya, herbal kecantikan lah gitu. Dia Mm-mm. suka minum herbal kecantikan itu. Mm-mm. Oh supaya cantik, mungkin gitu ya. Ya. Ya, itu alasan. Ah-ah. Supaya cantik, karena herbal kecantikan supaya cantik gitu. Itu alasan. Itu bukan insight. Jadi bisa jadi dia begini, eh, dia suka minum herbal kecantikan. Kenapa? Karena temennya minum itu jadi model. Mm-mm. Insight. Mm-mm. Paham? Oke. Oke. Pennya ini apa? Pennya beda nih. Apa Ya. insight-nya beda nih. Mm-mm. Ada lagi Mm-mm. nih. Dia suka minum herbal kecantikan itu. Loh kenapa? Karena temannya juga jadi model. Enggak, beda lagi. Hmm. Gitu. Bisa jadi karena setelah minum itu saya jadi punya saya apa? Karena teman saya minum itu dia jadi punya teman. Beda. Jadi jadi itu kita lihat produk itu ada nggak personanya. Jadi alasannya Hmm. macam-macam. Iya, Saya iya. suka pergi. Kenapa kamu suka pergi ke restoran itu? Karena saya lapar. Itu alasan. Ya orang pergi makan karena lapar dong. Ya. Itu nggak bisa jadi insight ya. Mm-mm. Misalnya kamu kamu minum kopi kenapa? Karena haus ya. Semua orang minum karena haus gitu kan. Ya. Atau karena suka, karena enak. Itu nggak bisa. Jadi Hmm. yang harus dicari adalah insight-nya. Misalnya saya suka pergi ke restoran itu. Kenapa? Karena kalau restoran itu saya ketemu orang penting. Beda. Mm-mm. Bisa nggak mencari itu? Ada tekniknya sih sebenarnya. Hmm. Cuman nggak bisa di sini ya. Itu ada cerita panjangnya lah gitu. Sesi yang lain mungkin ya tentang wawancara Mm-mm. Iya, calon persona. seperti itu. Jadi Oke. kira-kira seperti itu. Jadi Siap. kalau problemnya fit, maka solusinya fit. Fit. Mm. Jadi Yes. kalau problem dia dilihat dari siapa yang terkena masalah, apa masalahnya, kenapa masalah itu terjadi, apa dampaknya. Kalau itu tidak diselesaikan. Ya. Itu. Oke. Wow. Mm-mm. Perbincangan yang cukup berbobot ya di malam hari ini terkait Iya, dengan karena kita problem waktunya fit. 1 jam. Jadi Yes, nanti kalau betul. teman-teman di sini ada mau membahas apa gitu, mungkin bisa kasih masukan ya. Boleh Untuk, banget. tapi nggak Silakan. sekarang tentu. Nanti kita jelaskan di minggu depan ya, karena waktu juga ya kita cuma hanya sampai jam 9 karena besok juga harus Kembali. mulai beraktivitas ya pagi ya gitu.
Oke, mungkin ada yang mau nanya-nanya dulu nih dari rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Zoom. Silahkan boleh open mic atau kalau mau tulis di kolom chat nih. Di sini udah ada tadi saling saling menanggapi ya ketika kita sedang berdiskusi. Ada Ibu Yani Nakasiri, ada Ibu Haris Supriyono. Oh, tadi ternyata Bu Hari yang standby, bukan bukan Pak Hari. Tadi saya mentioningnya Pak Hari. Mohon maaf. Oke, jadi bisa di ini ya. Tadi kita sudah cek terkait dengan problem dan solution fit bahwa untuk mendapatkan solusi yang fit kita harus tetapkan problem juga yang fit, itu saling berkaitan gitu ya untuk kita Mm-mm, bisa mm-mm, mm-mm, membuat sebuah produk dan datangnya ide, pop upnya ide ya dari situ juga bisa di apa namanya diterapkan gitu. Dan tadi 4 pertanyaan yang bisa kita mulai pertanyakan gitu ya. Siapa sih yang kena atau yang mendapatkan masalah ini? Terus apa sih masalahnya? Kenapa masalah ini bisa terjadi? Dan kalau misalnya nggak diterapkan, apa sih mm-mm, kira-kira dampaknya gitu ya untuk terjadi? mm-mm. Itu mungkin ya perbincangan kita di malam hari ini. Oke, ada yang mau bertanya dulu mungkin atau memberi tanggapan? Silakan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom. Kita pada malam hari ini mungkin boleh kalau tidak ada boleh closing statementnya dari Miss Asri, boleh silakan. Oke, oke. Closing statement ya. Jadi closing statement saya eh gini, sebenarnya customer itu nggak terlalu ini ya, don't care lah, don't care, nggak terlalu peduli seberapa bagus produk kita gitu ya. Tapi yang mereka lebih mempedulikan bahwa produk itu atau jasa itu menyelesaikan masalahnya dia nggak. Hmm, Gitu, gitu. oke. Seperti itu. Jadi dia menyelesaikan masalahnya dia atau enggak gitu. Jadi itu sih sebenarnya pesannya ya. Jadi sebenarnya ini panjang sih Mbak Wen. Untuk cari produk itu kita masih bikin validasi, tapi validasinya tuh ada bertahap tuh, ada customer validasi, ada produk validasi, ada bisnis model validasi, kemudian ada market gitu kan. Nah, itu mesti divalidasi-validasi terus itu, eh, tapi bukan berarti kita tunggu selesai validasi baru launching, enggak. Jadi Yes. ketika pertama kali mulai customer validasi kita sudah bisa launching sebenarnya. Cuman Hmm, sambil divalidasi. Makanya harganya mungkin murah atau masih ada yang jadi pilot project gitu ya. Biasanya begitu. oke. Untuk ngetes pasarnya seperti apa. Hmm, Hmm, baik, baik, baik. Gitu. Oke, siap. Berarti memang ini sebuah journey ya, validasi ini. Oh, tiba-tiba ada yang bertanya. Oke, oke. Ibu Hari, baik, saya izin membacakan ya. Bu, izin tanya, saat ini musimnya bagaimana bikin viral agar produk laris? Kadang quality sebenarnya biasa. Nah, oke nih. Oke. Viral nih, Bu. Bagaimana viral itu sebenarnya sesaat ya. Itu Yes. berarti Ibu gini Bu, eh, kita oke ketika kita bikin viral rame. Jadi sebenarnya customernya itu ketika viral customernya itu tipenya adalah ada di lead majority. Yang tadi ya, Beli, nah, stagesnya. beli. Tapi sebenarnya, nah yang terus itu boleh nggak? Boleh aja. Pak. Cuma mesti tahu apakah jenis customernya itu adakah yang memang benar-benar butuh atau semuanya ada di lead majority. Kalau semuanya ada di lead majority, kemungkinan dia hanya sebentar dan turun. Hanya sesaat aja Oke. gitu. Nah, untuk mempertahankannya bagaimana? Kita mesti validasi, mesti cari personanya siapa. Tuh. Jadi eh, viral oke, tapi hati-hati juga. Perlu hati-hati juga. Ada yang viral sesaat kemudian, contoh ini deh, Mixu deh. Oke. Ya, es krim Ice Mixu cream. ya. Mm-mm. Es krim. Dia viral, oke, banyak sampai ngantri, tapi kemudian
expand di mana-mana. Sekarang ini nih sudah mulai apa Turun. agak-agak mundur gitu ya. Jadi Mm-mm. biasanya itu. Nah, jadi setelah viral kita mesti tahu kita jangan lupa untuk validasi customernya. Mm-mm. Personanya ada nggak di situ yang benar-benar butuh gitu. Jangan sampai jangan sampai itu hanya untuk FOMO tadi. Kalau late majority kan FOMO ya. Ya. Itu sibuk gitu. Hmm. Itu umum itu kalau viral saya mesti lihat jenis customernya tuh biasanya. Hmm. Wah, wah ini persentase lead majority-nya besar banget gitu. Dan biasanya Nanti yang viral tuh cepet turun ya Bu ya, cepet naik cepet ya, turun ya. mm-mm. Mm-mm. Contohnya salah satunya juga apa, mungkin tahu ya uh, apa swap ya Mm-mm. itu apa yang untuk swap itu kan banyak bikin klik ya demi tahu kan ya Mbak Wen? Ya, oke. Banyak ya. Mohon maaf, ini agak-agak putus-putus nih jaringan saya. Mohon maaf. Oh oke. Oke. Waktu mie itu Ah, eh, mereka buat tem untuk tes itu loh. oh ya, ya, ya. Ini Ya, ya, dan itu swab. makin banyak klinik swab test tuh. Hmm. Salah satunya ada tuh di daerah inilah di daerah Jakarta Selatan tuh ada. Dia Mm-mm. buat pandeminya nggak ini turun gitu. Akhirnya Ya, sekarang udah udah dipakai. udah tuh nggak tahu diapakan sama gitu. Hmm. Jadi kita juga mesti tahu ya. Kita mesti tahu viral itu trennya seperti apa. Tapi bukan berarti oh kalau tren kita nggak boleh ngikutin bisa aja. Tapi kita perlu tahu kita itu tren itu kan kita nggak tahu ya berakhir atau baru mulai gitu loh. Kita posisi tren itu ada di mana itu mesti dihitung juga Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ini biasanya produk-produk yang lebih eh, apa eh, mengembangkan dalam mengembangkannya itu mengikuti profitable bukan growth. Hmm. Kan produk dikembangkannya itu ada dua, yang Ya. satu growth, yang satu Mm-mm. profit. Mm-mm. Ada juga growth dulu, baru profit, tapi jedanya pendek gitu. Ada gitu. Nah, biasanya kalau yang profit kan karena dia mainnya di cash flow ya. Mainnya di cash flow udah ikutin tren. Hmm. Tapi ya harus cepet inovasi. Kalau enggak ini maturity apa penuaan dinanya cepat. Harus cepet ikutin tren berarti ya Bu ya. Contohnya Mm-mm. bisnis makanan. Bisnis makanan tuh usianya kalau nggak ngikutin tren usianya 3 tahun cuman. Jadi Ya, setiap betul. 2 tahun minimal ada menu baru masuk lagi, yang baru masuk lagi. Apalah itu, apa apa yang mau bisa dibuat inovasi. Biasanya 2 tahunan kan. Kalau bisnis makanan kan, Ya, betul. Heeh. Heeh. 1 tahun Banyak tuh dia dua makanan. tahun lah. Kalau nggak dia habis gitu. Ya. Tapi ada juga yang dia didirikannya pakai growth, bukan profit. Jadi berkembang cepat duluan, Mm-mm. profitnya belakangan. Jadi dia pakai model investasi. Nah, salah satu contohnya misalnya kayak apa ya? Terus kalau makanan bisa nggak growth? Bisa. Kayak ini seperti kopi kenangan kan growth. Dia Ya, bukan betul. profit. Mm-mm. Dia growth. Dia mazhabnya pakai growth. Gitu. Oke. Nah, Oke iya nih Bu, benar Bu. Bu Hari tuh. Fokusnya Hmm. apa personanya dulu benar. Personanya dulu mesti dicari. Kemudian teknik validasi yang paling gampang. Hmm. Tergantung teknik validasi tergantung produknya sih. Contoh ya, keripik kentang. Oh, saya mau jual keripik kentang tuh paling susah tuh. Keripik kentang validasi gimana caranya? Emang orang butuh kentang, keripik kentang? Nggak beli nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Cemilan kan, bener nggak? Iya, nggak akan kelaparan Mm. kok. Heeh. Beda dengan ini ya, beda dengan apa? Misalnya eh nasi, beras. Hmm. Kan Indonesia nggak makan kalau belum makan nasi Gak gitu makan kan? nasi, iya. Ah, itu. Nah, kalau keripik kentang gimana validasinya? Nah, validasi keripik kentang sama validasi apa kopi berbeda gitu. Jadi tergantung dari apa? Tergantung dari produk juga. Misalnya kalau keripik kentang Hmm. eh, biasanya ya ini salah satu caranya lah. Keripik kentang kita ada 3. Biasanya kan
oh kalau gitu dikasih aja setiap orang keripik kentang. Jangan dikasih setiap orang. Tapi sediakan aja 3 mangkok, kasih keripik kentang. Yang A keripik kentangnya kita, yang B keripik kentang kompetitor, C eh, terus kasih gratis. Nanti kita lihat gitu, mana yang habis duluan. Kalau keripik kentang kita habis belakangan, walaupun gratis sudah masalah tuh, nggak bakal laku dah. Testernya Sulit pun untuk laku lah gitu. testernya pun ada strategi ya, nggak dengan Ada, cuma-cuma. tester ada strategi. Makanya kalau ditanya validasi paling gampang ya tergantung produknya. Mesti Hmm, lihat produknya dulu apa iya gitu. iya iya Kita iya mesti iya. pelajari produknya. Jadi bukan berarti, oh kalau keripik kentang kayak validasi kayak kopi ya kita akan lihat gitu ya. Yang makan keripik kentang dari pagi sampai jam kantor tutup siapa gitu. Nggak bisa Nggak bisa. gitu. Jadi tergantung dari produknya Hmm, gitu. oke. Itu sih. Oke. Macam-macam lah, caranya macam-macam. Heeh. Oke. Wah, ada lagi nih. Ya, oke, satu lagi ya kita. Oke, oke. Bu Hari. Oke, bisnis makanan, lifetime. Makanannya legenda. Nah, bagaimana Nah, caranya dibuat jadi legenda, Bu, makanannya? Contoh, kan oke. beda ya makanan. Ada tuh salah satu cara gimana makanannya itu dibuat jadi legenda. Contoh kan, kalau Semarang Tradisi. ada soto bangkong. Mungkin Mm-mm. pernah ya tahu ya. Soto bangkong tuh ada Semarang. Di Semarang tuh ada soto. Gado-gado boplo ya kalau Jadi, Jakarta. oh kalau ke Semarang makan apa? Soto Bangkong. Ah, beli Hmm. apa? Bandeng. Bandeng Bandeng Juwana Juwana. ya Semarang gitu. Mm-mm. Terus kalau ke Bandung mungkin apa? Kokomori Kartika apa ya? Sari. Nah, ya seperti itu. Hmm. Nah, satu caranya nih, saya sih belajar mahasiswa saya sebenarnya, yang dia bikin apa? Kopi ya, di Majalengka yang kemarin itu, Mbak. Mm-mm. Waktu itu, waktu itu kopinya belum jadi. Cuman saya tanya waktu itu, kenapa kok bikinnya di kota kecil? Pertama, dia bilang, Mm-mm. riset dulu ya. Pertama, semua orang yang buat kopi di situ, nggak pernah itu kopi itu turun, pasti naik. Hmm. Walaupun kopinya banyak, itu pertama. Yang kedua, itu kota kecil. Jadi kalau kita pingin dikenang, ya apa, dikenal brandnya, jangan main di kota yang Oh, sudah terlalu banyak. besar. Nah, jadi Mm-mm. misalnya itu loh kopi itu dia mana? Pokoknya kalau di Majalengka itu ada kopi itu paling enak deh gitu. Jadi kita cari apa legendanya gitu. Hmm. Contoh misalnya, seandainya Bandeng Juana itu dijual pertama kali di Jakarta, I don't think so dia bisa menjadi legenda. Intinya gitulah pokoknya ya. Iya, Intinya iya. gitu. Jadi kita juga perlu lihat tempatnya sih, tempatnya yang bisa Oke. menjadikan itu jadi legenda gimana gitu. Oke. Gitu. Gitu Siap. sih sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Miss Asri atas jawabannya. Seru banget ya, semalam hari ini kita Jadi bisa banyak gitu, ngobrol-ngobrol. tapi nantilah kapan-kapan lah. Mesti tahu juga. Kita harus Mm-mm. sering ngobrol-ngobrol nih, makanya kita akan hadir setiap minggu, setiap hari Selasa pukul 8 malam. Semuanya bisa join. Nah, di sini mungkin untuk teman-teman, ibu bapak yang ada di ruang Zoom, kalau mau join kita ada WhatsApp group buat ngobrol-ngobrol santai juga di situ. Bisa kita bahas lagi apa yang belum dijawab, mungkin ada curiosity gitu ya, dan beberapa event-event yang diselenggarakan oleh ISQ Business School. Kalau saat ini kita lagi bersama dengan ISQBS Inkubator gitu ya. Jadi kita punya program juga Family Business, ada Second Generation program yang apa namanya, dan manajemen bisnis di program sarjananya seperti itu. Jadi ini bagian dari ISQ Business School Universitas Ari Ginanjar. Baik, mungkin itu dari kami, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat chit-chat kita pada malam hari ini. Kita jumpa lagi insya Allah di minggu depan, hari Selasa pukul 20.00 sampai 21.00 malam hari waktu Indonesia Barat. Saya Weni dari ISQ Business School Incubator dan juga
Coach Asri, Miss Asri. Kita pamit undur diri ya, Miss Asri, pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.